Yuk kita lihat. Nah, di sini ada poster, kita ada gimmick namanya Pemilgo. Nah, Ceritain Fit tentang ini. Pemilgo ini sebenarnya warung saya pengen ada refreshment lah dari logo, pengen ada metamorfosisnya dari logo yang lama ke logo yang baru. Tapi tadinya cuma standar. Saya sama Lucy istri saya mikir kita pitching yuk gitu. Balik lagi gitu loh. Kalau sesuatu yang biasa dibikin jadi kreatif, kenapa enggak gitu. Akhirnya mikir sama Lucy, kenapa daripada pitching internal, setelah logo itu jadi kita masih harus mengeluarkan tenaga untuk memberikan awareness lagi ke customer bahwa kita ganti logo. Kenapa nggak semuanya itu kita lakukan secara bersamaan? Caranya gimana? Mending pitchingnya, tendernya yang menentukan adalah Carnivores. Carnivores itu sebutan untuk customer yang makan di Holy Coast Steakhouse Cafe. Nah, kenapa nggak Carnivores saja yang desain? Siapa yang logo yang paling bagus untuk menggantikan logo yang lama? Nah, akhirnya kita come up dengan Pemilgo. Kenapa Pemilgo? Karena kan Jakarta baru pilkada nih, dan pilkada ini termasuk yang paling seru ya, sepanjang sejarah Jakarta mungkin. Kenapa nggak kita riding the wave, kita bikin Pemilgo, pemilihan logo. Jadi seperti pemilu lah gitu. Pemilgo itu pemilihan logo. Jadinya ada beberapa logo yang diadukan gitu ya, dibuat jadi pemilu di jejaring sosial atau di sosial media. Makanya kita ada pakai hashtag supaya orang bisa ngikutin di timeline itu. Tinggal klik hashtag Pemilgo, dia bisa tahu apa aja yang dibicarakan di situ gitu loh, dan bagaimana caranya. Iya, menarik ya, Garis ya. Betul. Komentar Anda gimana? Ya, ini kan salah satu yang saya suka bilang bahwa same thing different stroke. Banyak sekali sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ini Afid udah kecanduan kan. Everything kalau bisa ditwist, dibikin kreatif, dibikin jadi sesuatu yang berbeda ya dibuat seperti itu. Ya kan? Jadi we challenge the norms. Normalnya ganti logo ya panggil, pitching, desain segala. Dan tadi ya maksudnya 4 pembuat logo ini memang sering datang ke sini ya, Holy Coast Steakhouse ini. Dan mereka kan tahu udah terstimulasi oleh si sapi, tulisannya dan lain-lain. Jadi paling tidak dia udah tahu. Dan tadi kan orang ngomongin semuanya mana yang dia pilih. Jadi udah bukan owner yang menentukan, yang menentukan masyarakat. Toh 4-4-nya adalah logo yang bagus. Let the Carnivores yang milih. Dan akhirnya pada saat nanti mereka umumin logo baru tuh semuanya udah aware. Tapi cara kayak gini bukannya ini ya, menambah budget baru gitu. Karena kan harus ada. Justru ini karena kita developnya lewat sosial media, dengan tenaga yang kita keluarkan apabila kita dengan pakai cara yang konvensional, itu justru ini low budget sekali. Karena sosial media almost zero, Mas Prabu. Benar. Biayanya. Yang penting adalah gimana cara menciptakan buzz. Buzz itu siapa yang menciptakan ya tentunya orang-orang yang punya pengaruh di sosial media juga tentunya. Jadi different strokes itu nggak harus juga berinisiasi dengan budget yang lebih mahal gitu ya. Justru kadang-kadang kita malah tadi ya, same thing, same budget, different stroke. Itu yang harus harus orang-orang kreatif itu harus selalu mencari twist-twist, mencari kesempatan untuk melakukan yang beda, karena yang berbeda itu pasti akan lebih menarik buat orang, sama seperti logo ini. Ini dengan konsep yang menarik, itu juga mengundang beberapa brand untuk ikut serta justru gitu. Iya. Kita juga di backup dengan beberapa brand gitu untuk kampanye ini. Untuk bisa support ini semuanya. Iya, betul. Ini juga bagus untuk membuat komunitas baru sebetulnya ya. Iya. Komunitas apa tadi namanya? Carnivores. Iya, Carnivores gitu. Jadi sebenarnya mereka jadi punya sense of belonging. Jadi awareness, engagement, collaboration juga. Jadi begitu logo pilihan mereka menang, mereka pasti akan, itu kan logo pilihan saya dulu gitu. Jadi ada experience yang bukan cuma sekedar menjual steak yang terjangkau, tapi ada experience beda, ada story-nya ya Mas ya, yang bisa diceritakan ke orang. Sekarang jumlah konsumennya berapa sih rata-rata per hari? Konsumen sehari untuk satu outlet kisarannya 400 orang. 400 orang sehari? Jadi itu kurang lebih 400 plate yang keluar ya sehari? Iya, 400 plate. Very Pagi sama malam. Kalau itu kan untungnya di berapa tuh ya Yoris? Untung sekali. Tapi ya tadi kan maksudnya bisnis kreatif tuh selalu kayak gitu. Pada saat udah berhasil, dan saya yakin ya waktu itu semua langsung menjamur bikin hal-hal yang seperti Holy Coast Steakhouse ini. Tapi ya tadi, kalau mereka hanya ikut-ikutan, hanya untuk cari uang, mereka takutnya mereka nggak sustain.
Beda dengan Afid dan Lucy di sini yang mereka terus berbagai hal, bagaimana menghandle staffnya apa segala macam, nanti nggak cukup di satu episode untuk diomongin ya. Tapi intinya tadi menguntungkan dan mereka bisa sustainable karena tadi kan sesuatu yang kreatif itu gampang ditiru. Tapi kepikiran nggak di awal. Nah ini kebetulan yang seperti ini mereka yang duluan kepikiran. Nanti juga orang bisa bikin pemilihan logo kayak gini. Oke. Tapi ya tadi kan siapa Nanti yang akan ada original, ikut siapa lagi yang cara-cara duluan. seperti Iya. ini gitu kan. Yang penting sih sebenarnya untuk mengikuti boleh, tapi harus bisa memodifikasi ya, Mas Betul. Yoris ya. Ini kalau boleh, ini saya yakin juga mereka pada ingin tahu juga. Profitnya berapa sih Mas Afid sekarang ini? Profitnya jauh dari profit pakem dari industri F&B biasa. Yang saya coba untuk lebih ditingkatkan adalah volumenya, Mas Prabu. Volume penjualan? Iya, profit netnya paling less than 15% lah. Kurang dari 15. Padahal kalau bisnis F&B kan paling tidak minimum Ya. sampai 100% bisa Betul. gitu. Iya. Tapi ya itu industri, begitu harganya terjangkau, rasanya enak, volumenya otomatis akan besar. Akan bertambah. Dan industrinya jadi jauh lebih bisa berputar. Saya lebih disenengin sama supplier karena ordernya pasti lebih banyak dibandingkan Betul. yang lain. Iya. Akhirnya secara kualitas saya mau ngejewer supplier untuk kasih barang yang lebih bagus, bisa juga. Iya, konsumen Intinya lebih banyak juga ya. Iya, Betul. everybody happy lah. Kalau kita punya bisnis yang bisa berputar cepat, nggak cuma yang happy pemilik bisnis, tapi karyawan juga seneng karena yang datang banyak, uang tipnya jadi besar. Supplier pun seneng karena apa? Orderan kita jumlahnya besar sekali. Oke. Customer pun seneng dengan harga yang terjangkau. Jadi perputarannya sehat kalau yang saya Tadi kan pelajari. hal seperti ini ya, Yoris, ini kan hal-hal yang mudah untuk ditiru oleh kebanyakan orang. Bikin warung steak, akan bikin warung steak di mana-mana. Kemudian membuat seperti sekarang Pemilgo, nanti juga barangkali akan ada juga yang seperti ini gitu. Nah bagaimana kita, sebuah bisnis yang sudah jalan, itu bisa sustain dari imitator-imitator yang barangkali nanti bukan mudah-mudahan, bisa saja ada yang lebih baik, misalnya. Ya itu makanya intinya creativity itu untuk certain places gitu ya, baik perusahaan besar ataupun perusahaan seperti punya Afid ini, mereka sudah menjadikan kreativitas itu menjadi budaya, menjadi culture. Karena kalau itu sudah menjadi budaya, malah terkadang mungkin Afid nggak usah mikir, staffnya yang kasih masukan, tamunya yang ngasih masukan. Jadi ya tadi kita ditiru malah kita bangga. Kita udah bikin lagi yang berbeda gitu. Jadi yang paling penting dimiliki oleh perusahaan kalau mereka sudah berhasil kan yang penting pertama mungkin Afid juga nggak langsung mikirin semua seluas ini gitu ya. Tapi begitu udah sukses, nah udah mulai mikirin. Gue udah mulai harus membuat kreativitas ini menjadi Kebiasaan. menjadi habit gitu. Jadi bukan lagi sesuatu yang dia baca buku dulu baru dia jalan, ini udah menjadi satu kebiasaan. Nanti tiba-tiba besok dia mau bikin apa lagi, pasti dia nggak mau biasa. Dia avoid me to research. Oke, kita mau bicara tentang ini, mulai dari kecil dengan mimpi yang besar. Tapi saya ingin membicarakannya ketika Afid nanti ini buat steak buat kita. Iya. Ya. Oke, sip. Kita Mas tes Prabu dulu. harus ngerasain. Siap. Gimana di sana ya? Iya, di situ. Ayo. Oke. Nah, di sini dapurnya. Jadi kita open kitchen, front kitchen.